Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sumping di Nyipohachi Production Channel Sampurasun. Alhamdulillah, kali ini saya akan membawakan teknik menggunakan ikat untuk di kawasan Sunda. Seperti kita ketahui bahwa ikat ini bukan hanya saja di Sunda, tetapi di seluruh Indonesia ini memiliki ragam bentuk-bentuk ikat yang menarik sekali menurut saya. Dari Sabang sampai Merauke, ini banyak sekali bentuk-bentuk ikat yang semuanya memiliki makna untuk memberikan satu aksesoris yang berada di posisi bagian atas kepala, sehingga pada zaman dulu kita bisa melihat faktor bangsawan, cacah, dan masyarakat biasa itu tahu dari ikatnya. Kalau bangsawan ikatnya bentuknya seperti ini, terus untuk para pejabat mungkin pejabat pemerintahan waktu itu ikatnya bentuknya seperti itu. Buat masyarakat cacah seperti kita ini juga ikatnya beda-beda. Nah, jadi bentuk ikat ini juga selain dari memiliki filosofis, memiliki warna khas tersendiri, karena tiap-tiap daerah ini kita memiliki beda-beda loh. Ya, Jawa Barat jelas nanti kita akan jelaskan. Di Bali ada, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Lampung, di Sumatera, di Kalimantan, Sulawesi, Aceh. Tapi kita belum dengar ya di Irian Jaya. Belum dengar Irian Jaya. Tapi mudah-mudahan Irian Jaya juga punya khas ya, punya khas bagian aksesoris kepala yang saya pernah lihat itu dengan menggunakan bulu-bulu burung cendrawasih yang lebih hebat lagi dibandingkan dengan pulau-pulau yang lain. Dan sudah barang tentu ini memiliki makna yang sangat luar biasa. Ikat ini juga yang masih kuat di daerah kita ini, di antaranya Priangan, terus juga di Banten, terus juga di Banten Baduy ya, Banten Baduy, terus juga di wilayah-wilayah yang lain yang masih kuat juga tentang pemahaman ikat itu sendiri. Oke, selalu pancang terus di channel kita Nyipohachi Production. Kita akan memberikan tips bagaimana cara memasang ikat buat kaula muda yang pengen gaya, tampil keren, udah ganteng, terus ya kita tradisi pakai ikat, wah kita salut banget. Pemain band, saya pernah lihat tuh pemain band pakai ikat, keren banget, top pisan. Anak muda tapi memiliki karismatik, tetap cinta budaya bangsa sendiri. Nah, seharusnya ikat ini warnanya itu ngambil dari batik ya. Ikat ini banyaknya segitiga seperti ini. Ikat ini ada juga yang segi empat, tetapi ujung-ujungnya tetap dilipat menjadi segitiga ya. Nah, filosofi segitiga ini pun kalau dibahas mungkin terlalu panjang. Next ya, kita akan bahas filosofis dari ikat secara panjang lebar, kenapa bentuknya menjadi segitiga. Akan semakin menarik pokoknya sama Nyipohachi Channel. Nah, kita akan yang pertama adalah membuat ikat barangbang semplak. Barangbang itu dari pohon kelapa ya. Pohon kelapa yang sudah mengering. Pohon kelapa yang sudah mengering disebutnya barangbang. Semplak itu adalah patah. Jadi pohon kelapa yang sudah kering patah. Nah, ini barangbang semplak. Oke, kita peragakan di atas dulu itunya. Oke, agak panjang dikit. Masih dibantu sama Bang Cipiu. Nah, diikat Bang belakangnya. Nah, ini diikat. Oke, nah ini yang dimaksud dengan barangbang semplaknya ya bro. Coba lihat, nah ini kan nah ini barangbang semplak plak ya tuh. Nah, ini barangbang semplak. Ini dulu dipakai buat anak-anak muda gaul. Nah, ini zaman dulu barangbang semplak. Anak-anak muda yang selalu energik bentuknya seperti ini. Oke, kita lagi. Nah, selanjutnya ada yang disebut julang ngapak. Nah, julang ngapak masih tetap segitiga. Julang itu apa ya? Apa ya julang? Ngapak itu terbang ya. Ngapak itu terbang. Oke, lihat. Julang itu terbang. Ya, ngapak itu terbang. Oke, julang panjang dulu. Oke. Ini pegang, ini segitiganya di tengah dekat kening. Oke, sekarang di situ
satu, ditempel ikenin masih, tarik ke belakang, diikat Bang. Nah ini ikat dulu belakang. Oke. Nah yang dimaksud dengan julang ngapak itu ini punya sayap dia. Nah ini punya sayap. Jadi kita tarik. Mana Bang tadi Bang? Oh ini ya tarik. Nah ini julang ngapak. Jadi ini memiliki lebar ya, memiliki lebar, harusnya lebar. Ini biasanya ikat yang seperti ini dipakai untuk kakek-kakek. Makanya untuk lengser, kilengser di Galura ini menggunakan bentuk seperti ini. Ya, bentuk seperti ini. Kenapa? Karena ini adalah bentuk julang ngapak. Oke, julang ngapak ya. Oke, Anda juga bisa menggunakan bagi orang yang sudah usianya agak sedikit tua, ini pakai julang ngapak. Nah sekarang ada juga yang disebut dengan barengkos nangka. Barengkos nangka itu bedanya cuma sedikit. Kalau julang ngapak panjang, kalau barengkos nangka itu lebih sedikit. Oke, kita buka lagi. Oke, jangan kemana-mana, masih di sini, semakin seru lah nanti. Oke, ditarik sedikit, ini nggak panjang. Oke, belakang kan diikat. Ikatnya tidak apa namanya, tidak kecil ya. Tapi barengkos tuh nangka yang mau masak biasanya di barengkos ditutup ya, udah tua, apa namanya sih, udah Mateng. belum mateng sih namanya, apa sih ya, nangka sudah tua pokoknya sudah Madi tua. kalau bahasa. Nah biar cepat masak maka dibungkus ya, bungkus dan itu diikat. Jadi kalau misalkan dia sudah matang itu tidak akan jatuh karena ada penahannya. Nah ini lihat, cuman sedikit saja. Nah, ini hampir sama dengan itu barengkos nangka, cuman ini harusnya sebelah sini. Nah, gitu. Jadi kepala ini akan lebih kelihatannya lebih panjang ya, bagi yang punya wajahnya bulat ini bisa digunakan seperti ini. Nah, biasanya barengkos nangka ini digunakan untuk para pinandita ya, sesepuh. Jadi makanya menggambarkan seorang pinandita, orang yang sudah sempuh, berwibawa seperti itu ya. Terus raja yang sudah sepuh juga. Terus tadi ada barang-barang semplak, terus ada julang ngapak, terus ada barengkos nangka, terus satu lagi ada macan lugai ya. Nah, di macan lugai ini ada ujungnya yang ini tutup, diikat dulu bagian depannya. Biasanya ini kreasi ya, harusnya jangan. Kan zaman dulu nggak diikat. Nah ini menutup semuanya, atau istilahnya apa satu lagi? Keong ya? Keong. Apa sih? Keong. Keong. Ya, pokoknya keong gitu. Jadi karena bentuknya kayak keong. Coba lihat. Keong ini kan menutup ya. Nah, ini menutup. Bentuknya kayak keong kan ya. Nah, kenapa yang disebut macan lugai itu? Karena dia punya buntut. Nah, ini lihat ya. Oke. Nah, ini kalau ini bentuknya hampir kayak keong, ya, kayak keong kan. Nah, ini kayak buntut macan lugai. Nah, seperti itu. Nah, ini biasanya zaman dulu itu dipakainya oleh kalangan prajurit ya, kalangan prajurit ini kayak gini nih. Jadi kalau misalkan ini yang dilanjutkannya itu dengan bendo. Jadi awalnya bendo dari sini ya, bendo itu dari sini. Kalau bendo itu kan hampir mirip-mirip kayak gini, cuman bendo tidak ada belakangnya. Nah di Jawa bendo dengan Sunda itu beda. Kalau Sunda itu lurus ininya, tidak ada ini, nah seperti ini lurus. Tapi kalau Jawa itu ada yang berpencelon di sini. Oke. Nah di situ ya. Jadi banyak sekali ragamnya. Tapi untuk kali ini konten kita hanya memberikan 4 ya barusan. Mudah-mudahan 4 itu bisa bermanfaat buat Anda yang tetap mencintai seni tradisi dan kaula muda yang tidak pernah lupa dengan tradisinya. Dan channel kita Nyipo Hachi Production akan tetap ngamumule budaya Sunda. Oke, hiburan selalu ada dan Nyipo Hachi tetap ngamumule budaya Sunda. Terima kasih, tetap di rumah.
rumah saja, jangan kemana-mana. Semoga selamat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Nuhun. I love you.